Tanggapan Presiden rencana pertemuan Prabowo bertemu Megawati. Wajah muda para anggota legislatif. Polisi selidiki temuan dugaan tulang manusia di Tangerang Selatan. Resmi, STY panggil 27 pemain untuk round 3. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Betul sekali. Kalau kita flashback kemarin, Tiara dan juga pemirsa, di mana kita telah menayangkan event spesial untuk pengucapan sumpah ataupun penetapan anggota baru DPR 2024 dan 2029. Dan kali ini kita dengan suasana batik merayakan hari untuk memperingati Hari Batik Nasional lebih Betul tepatnya. sekali, di hari ini 2 Oktober. Ya, benar. Dengan sejumlah informasi akan kita antarkan, terutama kalau kita melihat tadi bahwa informasi ini adalah tanggapan Presiden, lagi-lagi ini untuk rencana pertemuan antara Presiden kedua Ketua Umum Partai Gerindra dan juga PDI Perjuangan Megawati. Nah, kita akan melihat apakah benar pertemuan ini akan terjadi, informasinya sebelum pelantikan nanti 20 Secepatnya Oktober. gitu. Nah, apakah ini juga merupakan sinyal bahwa PDI Perjuangan nantinya akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Selain itu yang menjadi sorotan, lagi-lagi terkait dengan pasca pelantikan pimpinan DPR dan juga MPR, wajah muda para anggota legislatif ini diharapkan juga bisa memberikan harapan baru, Dewi. Benar sekali, dan juga ada terkait informasi dengan peristiwa ini, polisi lebih lagi menyelidiki temuan dugaan tulang manusia yang ada di Tangerang Selatan, dan kita mengharapkan bahwa informasi ini akan lebih lanjut lagi untuk menuntaskan persoalan seperti peristiwa berikut ini. Betul dan sekali. Sejumlah informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan bersama saya Dewi Made. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kita awali berita Menyapa Malam kali ini di mana Presiden Joko Widodo ini meresmikan 27 impres jalan daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 1 Oktober kemarin. Presiden Jokowi menekankan pentingnya infrastruktur jalan agar mobilitas barang dan orang lebih lancar. Mengawali sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa jalan merupakan infrastruktur yang penting bagi masyarakat untuk mobilitas barang ataupun mobilitas orang, serta pengiriman logistik dapat lebih lancar. Presiden Jokowi menjelaskan, di Provinsi NTT sendiri untuk tahun 2023 telah dibangun dan diperbaiki 27 ruas jalan dengan panjang sekitar 217 km. Presiden Jokowi berharap nantinya seluruh jaringan jalan di Provinsi NTT akan menjadi lebih baik lagi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perbaikan jalan, pembangunan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan impres jalan daerah yang menelan anggaran 737 miliar rupiah pada sore hari ini saya akan diresmikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo mengemukakan pentingnya pengembangan sentra ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia sebagai representasi kemajuan Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden usai meresmikan 7 pos lintas batas negara PLBN terpadu Indonesia di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 pos lintas batas negara (PLBN) yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Kepala Negara melakukan peresmian di PLBN Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 2 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa perbatasan mewakili wajah Indonesia. Tak hanya itu, PLBN juga merupakan representasi dari kemajuan Indonesia di depan negara lain. Perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita Indonesia. Wajah negara kita itu ada di sini, ada di PLBN yang kita bangun. Dan juga ini merupakan representasi dari kemajuan negara kita, representasi dari kemajuan bangsa kita. Oleh sebab itu, 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai buffer zone pertahanan negara kita Indonesia.
Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan. Dari 2015 sampai 2024 telah kita bangun 15 pos lintas batas negara. 7 PLBN dibangun di 2015-2019 dan 8 PLBN dibangun 2020 sampai 2024. Hari ini kita akan meresmikan 7 pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan, dengan total anggaran, dengan total biaya 1,3 triliun rupiah. Jokowi menegaskan pembangunan PLBN dengan anggaran besar tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi warga Indonesia yang melintasi perbatasan dan meningkatkan keamanan perbatasan, serta mendorong pertumbuhan sentra ekonomi baru. 7 PLBN terpadu yang tersebar di NTT Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan merupakan usaha pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dengan agenda kepresidenan, Presiden Joko Widodo memimpin dan juga bertindak sebagai inspektur upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur. Di mana upacara ini sebagai upacara terakhir Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia yang turut didampingi beberapa pejabat lainnya. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur pada 1 Oktober 2024. Jokowi yang tiba di lokasi upacara pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan setelan jas biru gelap turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta pejabat lainnya. Rangkaian upacara dimulai dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran dan laporan Komandan Upacara, Kombes Pol I Ketur Gede Adi Wibawa kepada Presiden Jokowi. Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, naskah pembukaan UUD 1945 oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti, serta ikrar oleh Ketua DPR Puan Maharani. Upacara pun ditutup dengan doa oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Selain upacara, Presiden Jokowi dan Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau sumur lubang buaya sebelum meninggalkan lokasi. Sebagai informasi, Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang berdiri teguh. Peringatan ini juga sebagai tanda penghormatan untuk para pejuang yang gugur pada peristiwa G30 SPKI dalam mempertahankan Pancasila. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Presiden menanggapi perihal rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jokowi juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan untuk kemajuan bangsa. Presiden Joko Widodo menyambut baik soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan pers usai meninjau RSUD Keva Menanu Kabupaten Timur Tengah Utara. Kepada awak media, Jokowi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut sebuah langkah baik untuk kemajuan bangsa. Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Sebelumnya Prabowo menyampaikan rencana pertemuan dengan Megawati harapannya bisa terjadi sebelum pelantikan. Namun diketahui pertemuan tersebut secepatnya akan digelar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Pemerintah Indonesia merespon eskalasi serangan yang diluncurkan militer Iran ke beberapa titik di negara Israel kemarin. Atas peristiwa ini, Indonesia mendesak seluruh pihak untuk menahan diri guna meredam kemungkinan eskalasi secara masif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat, menyampaikan keprihatinan yang saat ini tengah terjadi di kawasan Timur Tengah. Serangan Iran terhadap Israel menjadi berkecamuk pasca serangan mematikan tentara Israel IDF di Lebanon beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Roy khawatir bahwa eskalasi ini dapat memberikan potensi perang dengan skala yang lebih besar lagi akan terjadi seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB di New York lalu.
Mewakili Indonesia, Kemlu turut mendesak seluruh pihak untuk menahan diri atas peristiwa ini. Atas peristiwa tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya Dewan Keamanan PBB agar dapat mengadakan pertemuan intensif dan lugas guna meredam ketegangan yang kian tak terbendung di Timur Tengah. Adapun keselamatan warga negara Indonesia, WNI yang sedang berada di kawasan konflik sedang dalam tahap evakuasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di kawasan tersebut. Selain itu, keselamatan WNI juga terus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Dan terkait hal ini dapat saya sampaikan bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Libanon juga sedang dan terus berlangsung. Seluruh kedutaan besar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah juga terus melakukan koordinasi dan terus melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia di wilayahnya masing-masing. Demikian yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Lebih lanjut, pemerintah akan terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh perwakilannya di kawasan konflik guna memastikan keselamatan WNI ke depannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah merilis sistem peringatan dini kebencanaan terbaru untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat di wilayah yang mengalami bencana. Pengelolaan sistem ini diperkirakan menelan biaya operasional sekitar 1 miliar rupiah per tahunnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi resmi meluncurkan Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan atau SNPDK sebagai bentuk pembaharuan dalam menanggulangi adanya bencana di Indonesia. Sistem ini nantinya akan didata oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan setelah itu disiarkan oleh Kominfo melalui notifikasi bencana di gawai hingga televisi. Dalam pernyataannya pada jumpa pers di Gedung Kominfo Jakarta, Budi Ari menjelaskan bahwa sistem ini berupa early warning system yang mengintegrasikan sistem kebencanaan lingkup kementerian, lembaga, daerah, serta televisi swasta maupun negeri. Kementerian Kominfo telah membangun sistem penyampaian informasi kebencanaan berupa Early Warning System atau EWS yang mengintegrasikan sistem kebencanaan kementerian, lembaga, daerah, KLD, penyedia informasi bencana dengan penyelenggaraan telekomunikasi dan penyiaran. Sistem EWS TV Digital memiliki dua fitur utama, yakni pertama, EWS Kominfo telah bekerjasama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler melalui pengiriman SMS Blast kepada masyarakat di wilayah yang terdampak bencana. Menurutnya, sistem tersebut dapat diterima oleh masyarakat dengan kriteria seperti penggunaan set-top box yang standarisasi Kominfo. Selain itu, pemerintah juga turut bekerjasama dengan Jepang melalui JICA berupa hibah teknologi Disaster Prevention Information System. Adapun pemerintah memperkirakan sistem ini akan menelan biaya operasional sekitar 1 miliar. Budi Ari berharap dengan terbitnya sistem ini dapat mempermudah koordinasi yang responsif serta meminimalisir dampak dari bencana yang akan terjadi mendatang. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul, tim liputan Sinpo TV. Dari informasi tadi kalau kita melihat bahwa memang untuk menyaksikan ini kepada masyarakat di pemerintah ini di wilayah yang lebih mengalami untuk bencana, ini pemerintah telah melakukan sistem peringatan dini untuk kebencanaan yang juga terbaru berlangsung. Betul, diharapkan dengan peluncuran sistem tadi untuk meminimalisir terkait dengan sistem peringatan bencana secara dini, ini diharapkan tadi bisa meminimalisir dampak ataupun efek yang akan dihasilkan jika memang terjadi bencana. Dan kita akan beralih nanti usai jeda membahas terkait dengan pelantikan MPR, DPR, dan DPD RI periode 2024-2029. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam.
Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan di mana Puan Maharani resmi kembali menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2024-2029. Puan juga berkomentar untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dengan memastikan suara rakyat didengar dan juga ditindaklanjuti dengan lebih baik. Setelah kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI 2 periode berturut-turut, Puan Maharani menyampaikan bahwa salah satu prioritas utama ke depan adalah memastikan suara rakyat didengar dan ditindaklanjuti dengan lebih baik. Puan menyebut bahwa DPR akan membuka ruang aspirasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan oleh rakyat nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR. Menurutnya, pintu aspirasi ini akan menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa DPR akan memastikan setiap aspirasi yang belum tertampung pada periode sebelumnya akan diakomodasi melalui komisi-komisi di DPR. Dengan demikian, setiap masukan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan terkait. DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Dan nantinya tentu kita bersama akan membuka ruang-ruang untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD yang kalau kemarin mungkin belum tertampung, nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Anggota DPR fraksi Gerindra Dasko kembali diberikan kepercayaan untuk menjadi pimpinan DPR Republik Indonesia periode 2024-2029. Dasko berkomitmen akan menuntaskan program yang belum terselesaikan sekaligus meningkatkan kinerja DPR dalam menjalankan fungsinya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko kembali menduduki posisi pimpinan DPR RI untuk periode 2024-2029. Terdapat 3 hal yang disampaikan Dasko, yakni akan menyelesaikan berbagai program yang belum selesai di periode sebelumnya. Selain itu, peningkatan kinerja DPR dalam menjalankan fungsinya menjadi hal yang akan difokuskan. Lebih luas, berbagai terobosan baru yang bermanfaat bagi bangsa dan negara juga akan direalisasikan,
guna memberi solusi tantangan ke depan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk periode ke depan. Yang pertama, itu kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat bagi program yang belum selesai. Kedua, kami akan meningkatkan kinerja DPR dan membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Cuma itu, terima kasih. Dari Jakarta, Muhammad Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sultan Bahtiar Najamuddin terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI periode 2024-2029. Pemilihan tersebut menggunakan proses pemungutan suara yang berlangsung pada Rabu dini hari dan diikuti sebanyak 151 anggota DPD. Anggota DPR RI Sultan Bahtiar Najamuddin terpilih menjadi Ketua DPD periode 2024 hingga 2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPD. Meski pada saat awal persidangan dihujani sejumlah interupsi dari para senator dan sempat dilakukan skorsing oleh Ketua Sementara DPD RI Ismet Abdullah, dikarenakan adanya perdebatan terkait mekanisme pemilihan. Adapun dari hasil pemungutan suara yang diikuti sebanyak 151 anggota DPD RI, mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni Lanyala Mataliti meraup sebanyak 56 suara, sedangkan Sultan Bahtiar Najamuddin meraup 95 suara. Sesuai jumlah surat suara yang telah dihitung, maka perolehan suara dari masing-masing calon paket pimpinan DPD RI sebagai berikut. 1. Calon paket pimpinan dengan Ketua AA Lanyala Mataliti sebanyak 56 suara. 2. Calon paket pimpinan dengan Ketua Pak Sultan sebanyak 95 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, sesuai ketentuan pasal 93 ayat 1 huruf B, bahwa calon paket pimpinan DPD yang memperoleh suara paling sedikit 50% ditambah 1 dari jumlah seluruh anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam sidang paripurna DPD ditetapkan sebagai calon paket pimpinan DPD terpilih. Dengan demikian, maka calon paket pimpinan DPD RI terpilih periode 2024-2029 adalah 1. Ketua Sultan Najamuddin. 2. Wakil Ketua Ibu Ratu Hemas. 3. Wakil Ketua Pak Yoris. 4. Wakil Ketua Bapak Tamsil Indrum. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Ketua DPR Republik Indonesia terpilih periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani angkat bicara terkait mekanisme pembentukan alat kelengkapan Dewan atau AKD dan juga penentuan jumlah komisi dalam DPR untuk periode yang baru ini. Adapun keputusan mengenai jumlah komisi dan AKD akan dibahas bersama pimpinan fraksi dalam rapat pimpinan atau Rapim yang dilakukan dengan prinsip musyawarah dan mufakat. DPR RI kini telah memasuki periode baru. Dalam hal ini, DPR akan membahas mengenai mekanisme pembentukan alat kelengkapan Dewan atau AKD dan penentuan jumlah komisi di periode yang baru ini. Ketua DPR RI terpilih periode 2024-2029 Puan Maharani menyampaikan bahwa mekanisme tersebut akan ditentukan setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Puan mengatakan bahwa penentuan jumlah komisi dan AKD akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di DPR dan melibatkan pimpinan fraksi-fraksi. Lebih luas, dirinya menekankan proses ini akan menjadi acuan dalam menjalankan tugas-tugas legislatif di DPR selama 5 tahun ke depan. Mekanismenya setelah penetapan dan kemudian pelantikan pimpinan baru, kita akan lakukan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian menentukan berapa komisi, berapa AKD. Tadi kan sudah ada pimpinan fraksi dalam Rapim dan nanti musyawarah dan mufakat yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pimpinan yang baru. Itu dulu. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Nah, untuk beberapa informasi ke depan ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal unik dalam pelantikan MPR, DPR, DPD RI. Di antaranya kita melihat ada yang berpakaian ataupun kostum Ultraman saat pelantikan. Selain itu juga yang menjadi sorotan adalah banyaknya wajah-wajah muda ataupun dari segi
persentase, ini ternyata banyak juga wajah baru yang diharapkan memberikan harapan baru, Dewi. Benar sekali Tiara, karena lagi-lagi kita melihat bahwa memang untuk terjun ke dunia politik, apalagi DPR ini dipantau terlebih untuk anggota artis ya, selebritis yang terjun untuk menjadi anggota DPR. Betul Salah sekali. satunya informasi terkait wajah muda juga para anggota legislatif yang berikut ini, pemirsa. Anggota DPR Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029, Rahayu Saraswati mengaku bersyukur banyak wajah baru yang mengisi di parlemen, khususnya generasi muda. Rahayu menyebut nantinya akan berencana membentuk kaukus parlemen muda. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Rahayu mengatakan dalam pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 ini banyak diisi oleh generasi muda. Menurutnya keterwakilan anak-anak muda di parlemen sangat dibutuhkan. Ia menilai bonus demografi Indonesia dari 52% generasi muda perlu didukung untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Alhamdulillah puji Tuhan pada hari ini kita sudah berhasil dan selesai lancar dilantik semua anggota DPR dan juga DPD RI yang baru. Banyak yang memang sudah wajah-wajah lama tetapi banyak juga wajah baru. Ini menyemangati kita semua, terutama bagi kita-kita yang adalah perwakilan dari mayoritas penduduk Indonesia yang adalah Gen Z dan milenial. 52% penduduk Indonesia adalah Gen Z dan milenial. Tentunya untuk anak-anak muda yang sekarang menjadi wakil rakyat belum begitu banyak, tetapi sudah terus meningkat jumlahnya. Dan sepertinya kita akan membuat kaukus parlemen muda, yaitu perwakilan dari anak-anak muda yang masih di bawah 40 tahun yang masuk di dalam generasi milenial dan juga Gen Z. Jadi harapannya banyak karena kita perlu untuk meningkatkan jumlah keterwakilan anak-anak muda di DPR karena tentunya sebagai mayoritas dari penduduk Indonesia, apalagi yang menjadi kunci untuk bonus demografi, kunci untuk meningkatnya ekonomi Indonesia menuju 8% sesuai dengan target dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita perlu untuk generasi muda, anak-anak muda semuanya berkontribusi dan turut serta dalam pembangunan bangsa Indonesia. Terutama juga harus ada perwakilan dari mereka di DPR. Dari Jakarta, Fahrizal Mutianggiani, Simpo TV melaporkan. Anggota DPR dari fraksi Nasdem Nafa Urba mengenakan batik model kutu baru berwarna coklat saat akan menghadiri sidang. Dan juga batik yang dikenakan Nafa ini memiliki corak bunga berwarna merah muda dan coklat yang dipadankan dengan rok jari batik coklat. Saat ditemui oleh awak media usai menghadiri sidang paripurna kedua periode 2024 hingga 2029, Nafa mengaku memiliki banyak koleksi batik, dari batik tulis hingga batik cetak. Baginya jenis apa saja disukai asalkan mencerminkan kebudayaan Indonesia. Sebagaimana diketahui, Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Dalam sidang paripurna kedua, terlihat banyak para legislator menggunakan busana batik. Di antaranya Nafa Urbach dari fraksi Nasdem dan Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan. Kenapa memilih batik ini? Batik sederhana aja dari Jawa Tengah yang pasti, karena kan memang aku sangat mencintai kebudayaan Indonesia, jadi salah satunya ya batik tapi dicombine sama kebaya. Punya berapa banyak koleksi batik di rumah? Banyak banget, kalau batik sama kebaya aku rasa satu lemari aja. Yang paling disukai batik motif apa? Batik tulis aku suka, tapi sekarang itu kan udah ada batik yang di itu juga, yang langsung ya dicap gitu. Jadi apa aja, pokoknya mencerminkan kebudayaan Indonesia. Ucapan selamat Hari Batik tuh? Selamat Hari Batik, semoga batik semakin terdepan dan batik itu adalah ciri khas identitas kebudayaan Indonesia, jadi kita harus terus mencintai batik. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini, Jamaluddin Malik mengenakan kostum Ultraman ke gedung DPR menjelang dilantik sebagai anggota DPR 2024 hingga 2029. Jamaluddin menjelaskan alasannya memilih kostum Ultraman sejak masa kampanye. Dan berikut wawancara reporter Jihan Nabila dan juru kamera Rona Bayu dengan sosok Ultraman di gedung DPR. Ya baik Festi dan juga Tiara, memang untuk hari ini memang baru saja tadi telah ditetapkan pimpinan DPR RI yang baru periode 2024-2029 dan kini saat ini saya juga sudah bersama dengan Jamaluddin Malik dari anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 2 fraksi Partai Golkar. Selamat malam Pak Jamaluddin. Selamat malam Mbak. Oke. Pak, ini tadi kan pagi kita lihat juga ini kan Bapak ini memakai baju kostum
Ultraman ini berbeda sendiri, tidak memakai baju formal dari yang lainnya. Ini tuh ceritanya seperti apa sih nih Pak? Jadi karena saya tidak punya uang, jadi saya memilih waktu kampanye itu menggunakan cara-cara kreatif. Nah, pengenalan kampanye itu macam-macam, cuman rata-rata menghabiskan banyak biaya. Nah, kita membuat kampanye dengan metode yang sangat murah, dengan mensiasati aturan yang ada di KPU. Jadi aturan yang ada di KPU itu, kertas suara itu tidak ada fotonya. Jadi saya berpikir, ngapain saya pasang foto? Lalu saya tercetus Ultraman karena dia adalah lambang dari pahlawan. Gitu, Mbak. Ya. Tadi kan juga Pak Jamaludin kan menyebutkan kalau misalkan untuk memakai baju Ultraman ini kan untuk membasmi kejahatan nih. Ya. Betul kan ya? Betul ya? Ya, betul. Jadi Ultraman ini kan sudah memberi contoh ya, dia melawan monster untuk menjaga bumi. Dan itu sudah saya lakukan, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi saya bersama lembaga bantuan hukum saya, GJL, itu sudah memberikan, saya sendiri sudah memberikan 860 advokasi sosial secara gratis, di mana banyak sekali orang-orang kecil terdolimi yang kita bantu, semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Itu salah satu cara saya membasmi kejahatan. Karena apa? Dengan kita bantu orang-orang yang tidak punya, maka hukum ini tidak dikuasai oleh orang-orang, hanya orang-orang yang berduit. Gitu, Pak. Komedian Alfian Syah Bustami atau yang akrab disapa Komeng resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah RI periode 2024 hingga 2029. Saat diwawancarai secara eksklusif bersama dengan Sinfo TV, ini Komeng tak henti-henti juga mengeluarkan aksi lucunya. Salah satunya adalah mengaku baru pertama kali menginjakan kaki di gedung parlemen. Terdapat momen unik dalam pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI periode 2024-2029. Salah satunya berasal dari komedian kondang Alfian Syah Bustami alias Komeng yang baru saja resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI pada Selasa 1 Oktober 2024. Detik-detik jelang pelantikan, layar yang berada di ruang rapat paripurna menampilkan wajah Komeng yang tengah duduk mengenakan jas hitam serta dasi merah. Lantas sejumlah anggota dewan yang berada di dalam ruangan spontan meneriakan slogan khas Komeng yaitu "Uhuy". Menanggapi hal itu, Komeng menyampaikan dirinya biasa saja, bahkan berkelakar dengan mengaku merasa senang karena dirinya tidak diteriaki maling. Selain itu, Komeng juga menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan Hari Komedi usai terpilih menjadi senator periode 2024-2029. Bisa dijelaskan nggak nih perasaannya gimana nih udah dilantik sebagai anggota DPD RI ini? Saya nggak punya perasaannya. Ya, gimana, senang kah? Atau gimana nih? Ya, sesuatu aja. Orang baru menginjak pertama kali. Gimana kesana nih dari Bang Komeng sendiri? Kan katanya pertama kali menginjak gedung Senayan nih, gimana nih? Kalau nginjak secara ya enggak ya, karena ini saya yang bangun kan. Itu zaman Bung Karno. Karena gedung saya juga kan dekat itu di sebelah GBK Gelora Bung Komeng. Jadi Bang, targetnya apa sih Bang di DPD nanti? Targetnya yang pertama Hari Komedi. Yang kedua seni hiburan untuk masyarakat diberikan secara gratis. Bang Komeng, tadi kan juga pas pelantikan tadi kan pas di muka Bang Komeng sendiri kan pada teriak "Uhu", ini gimana dari reaksi Bang Komeng sendiri? Nggak apa-apa, saya senang daripada muka saya nongol teriak maling. Ya, maaf ya, udah mau mulai. Oke, baik, terima kasih Bang Komeng. Terima kasih Bang Komeng. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dari seluruh informasi tadi, Tiara dan juga pemirsa, kita sama-sama menyaksikan bahwa memang untuk harapan kita untuk anggota DPR ini, wajah baru merupakan anggota atau gerakan baru menjadi aspirasi masyarakat atau pengantar masyarakat lebih tepatnya. Dan lagi-lagi kita meng-highlight di mana kostum kostum sosok Ultraman ini berada di gedung DPR, itu unik sekali. Betul sekali. Semoga memang tidak hanya dari sisi penampilan saja yang kemudian diperhatikan, melainkan suara ataupun aspirasi dari rakyat. Benar. Kita berharap semoga wakil rakyat ini benar-benar menyuarakan suara rakyat. Kita lihat pada pelantikan kemarin MPR, DPR, DPD RI, kursi semua penuh. Semoga ini terus berjalan saat nanti rapat menyuarakan suara rakyat, ini tidak ada yang absen, Dewi. Dan juga kalau kita melihat bahwa memang pengakuan dari Komeng ini baru pertama kali menginjakan kaki di gedung DPR tepatnya. Kita berharap tidak untuk
pertama kali ya lebih tepatnya, tapi selalu untuk mengikuti rapat yang akan Betul dilangsungkan sekali. oleh DPR nantinya. Dan usai jeda, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa selama 24 jam terakhir. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Bangunan gudang plastik di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat hangus terbakar. 18 unit dan 90 personel dikerahkan untuk melakukan operasi pemadaman. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @humasjackfire, pada Rabu 2 Oktober 2024 telah terjadi kebakaran di bangunan gudang plastik di Jalan Peternakan 3 RT 01 RW 07 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang mengetahui informasi tersebut segera menghubungi pemadam Jakarta untuk meminta bantuan pemadaman. Menindaklanjuti laporan warga, sebanyak 18 unit dan 90 personil dikerahkan menuju lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan di video, operasi pemadaman dimulai pada pukul 2:36 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian petugas berhasil melokalisir perambatan api pada pukul 5:31 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan dengan tahap pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap. Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 6:42 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Insiden kecelakaan melibatkan truk muatan pakan ternak dan kereta api Pendalungan di wilayah Bayeman, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Akibat insiden tersebut, lokomotif kereta dan juga truk ini alami kerusakan. Tabrakan juga membuat 3 supir truk dan juga 1 petugas kereta api mengalami luka-luka. Viral di media sosial kecelakaan yang melibatkan KA Pandalungan Relasi Gambir Jember dengan truk terjadi pada 1 Oktober Selasa pagi di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berawal saat truk tersebut melintasi perbatasan kereta api yang dilengkapi palang pintu namun dalam kondisi non-aktif. Tanpa memperhatikan situasi sekitar pelintasan, pengemudi truk terus melaju pada saat bersamaan kereta api melaju di jalurnya dan terjadi kecelakaan. Akibat tabrakan yang berlangsung dengan jarak dekat, truk mengalami kerusakan parah dan terlempar keluar jalur kereta. Tidak hanya truk yang mengalami kerusakan, lokomotif kereta juga ikut turut mengalami dampak akibat insiden tersebut. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang yaitu sopir truk, masinis, serta petugas mengalami luka-luka. Para korban dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak kepolisian menghimbau kepada pengguna jalan untuk lebih waspada saat melintasi perlintasan sebidang, terutama yang dalam kondisi tidak beroperasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut peristiwa berikut ini. Aksi ganjal ATM di salah satu minimarket Pekayon, Bekasi Barat berhasil digagalkan oleh korban. Di mana korban merasa curiga saat pelaku memberi petunjuk keberadaan mesin ATM. Seorang pria berinisial SM berusia 35 tahun ditangkap warga saat mencoba melakukan aksi ganjal ATM di salah satu minimarket yang terletak di Jalan Ketapang Raya, Pekayon, Bekasi Selatan. Aksi SM terungkap ketika seorang pemuda menjadi korban, di mana saat memasukkan kartu ATM ke mesin untuk melakukan penarikan uang, korban tidak mendapatkan respon yang menimbulkan dugaan bahwa mesin tersebut rusak. Rasa curiga muncul dalam diri korban setelah 2 pria tersebut berperilaku mencurigakan, di mana salah satu pelaku memberi petunjuk tentang keberadaan teknisi ATM yang sebenarnya tidak ada. Hal ini yang membuat korban langsung menangkap SM. Sementara itu pelaku lainnya langsung keluar dari minimarket dan melarikan diri menggunakan mobil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari informasi tadi kita lebih hati-hati lagi karena kita lagi, kalau kita melihat ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua untuk tetap berhati-hati, apalagi berada di ATM kita sendiri ya. Betul sekali, dan semoga juga masyarakat lebih memperhatikan kalau misalnya dalam penggunaan ATM tadi tidak mempercayai orang yang baru saja dikenal, kemudian juga saat menekan PIN juga ditutup seperti itu. Ada sejumlah langkah-langkah memang sebagai antisipasi untuk meminimalisir adanya korban baru, Dewi. Benar sekali. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Seorang penumpang wanita diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap supir taksi online di kawasan Gedung Anyar, Surabaya. Aksi begal tersebut berhasil digagalkan warga di lokasi kejadian. Beginilah kondisi mobil yang rusak akibat menabrak mobil lainnya yang terparkir di tepi jalan. Usai terjadi aksi pembegalan di Kelurahan Gunung Anyar, Tambak, Surabaya, Jawa Timur. Korban merupakan sopir taksi online yang dibegal oleh penumpangnya, seorang wanita berinisial ML 23 tahun asal Nusa Tenggara Timur. Berawal saat pelaku memesan taksi online dari apartemennya menuju ke lokasi pertama dengan menggunakan ponsel pribadinya. Kemudian pelaku memesan kembali taksi online menuju daerah kedua dengan cara menggunakan ponsel orang lain. Korban kemudian membawa pelaku ke alamat yang dituju, namun sesampainya di kawasan lokasi tujuan, pelaku tiba-tiba menjerat leher korban dengan tali tasnya dari kursi penumpang. Korban melawan dan mencoba keluar dari mobil, namun pelaku menarik keluar pisau dari dalam tasnya dan menusuk leher korban. Pelaku berhasil menguasai kendaraan tersebut dan panik karena tidak mengetahui jalan. Pelaku menabrakkan mobil ke kendaraan lain hingga akhirnya terhenti. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut kemudian berhasil mengamankan pelaku hingga kepolisian tiba di lokasi. Kepala Kepolisian Sektor Gunung Anyar Ibtu Sumianto Harsya mengatakan pelaku melukai korban menggunakan tali dan pisau. Motif dibalik tindakan kriminal tersebut, pelaku ingin mendapatkan uang demi berangkat ke Australia. ML berencana untuk menjual mobil yang dicurinya melalui platform online dengan harga sekitar 50 juta. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama BPOM berhasil mengamankan produk kosmetik ilegal senilai 11,45 miliar. Menurut Zulhas, ini produk impor ilegal ini merugikan konsumen hingga merugikan industri produk kecantikan dalam negeri. Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan tata niaga impor melakukan ekspos produk kosmetik di kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
berhasil mengamankan produk kosmetik ilegal senilai 11,45 miliar. Produk yang diekspos merupakan hasil operasi di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua. Adapun kosmetik impor yang diamankan terdiri atas 970 jenis dengan jumlah total sebanyak 415.035 buah dan dengan nilai keekonomian mencapai 11,45 miliar. Pelanggaran utama kosmetik impor tersebut yakni tanpa izin edar serta memiliki kandungan bahan yang dilarang. Maka dari itu Kementerian Perdagangan bersinergi dengan BPOM terus mengintensifkan pengawasan produk impor ilegal sesuai tugas dan fungsinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polres Tangerang Selatan selidiki temuan tulang belulang yang mirip tulang manusia di jalan pinggir, di pinggir jalan tol kilometer 11 Rawabuntu Serpong Tangerang Selatan pada hari Minggu lalu. Saat ini polisi telah memeriksa 2 orang saksi yang merupakan warga yang menemukan tulang belulang tersebut untuk dimintai keterangan. Inilah beberapa foto yang memperlihatkan temuan tulang belulang mirip tulang manusia di pinggir ruas tol kilometer 11 Rawabuntu Serpong Tangerang Selatan. Tulang belulang yang terbungkus kain tersebut ditemukan oleh 2 orang warga sekitar lokasi. Ditemui di Mapolda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari mengatakan saat ini petugas dari Polres Tangerang Selatan telah menyelidiki temuan tulang tersebut. Hingga saat ini petugas telah memeriksa 2 orang saksi yang merupakan warga sekitar lokasi untuk dimintai keterangan. Sementara temuan tulang belulang yang saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diteliti oleh Puslapor Polri serta tim Divisi Polri. Adapun tulang belulang yang ditemukan terbungkus tersebut adalah tulang menyerupai tempurung kelapa manusia, tulang kaki, tulang tangan, dan tulang rahang bawah yang mirip rahang manusia. Hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar jam 16.30 di pinggir jalan tol kilometer 11 plus 900 Rawabuntu Serpong, Kota Tangsel, ada warga yang menemukan benda berupa kain jarik, kemudian di dalamnya itu ada bagian-bagian tulang. Ya, ini bagian tulang antara lain tulang menyerupai tempurung kepala, kemudian tulang kaki, tulang tangan, dan tulang rahang gigi bawah. Ini selanjutnya barang bukti ini setelah dilakukan olah TKP oleh Polres Tangsel dan Polsek setempat, barang bukti tulang dan kain ini dikumpulkan dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI dan Lab 4 Polri. DVI adalah Disaster Victim Identification. Ya. 2 orang saksi sudah dilakukan pendalaman oleh Polres dan Polsek. Saat ini mohon waktu sedang dilakukan identifikasi terhadap barang bukti. Ya. Benda-benda yang ditemukan berbentuk tulang belulang. Ya. Ini tulang apa, itu juga mohon waktu masih didalami dan dilakukan identifikasi. Ya. Sebelumnya warga digegerkan oleh temuan tulang belulang mirip tulang manusia di pinggir ruas tol kilometer 11 Rawabuntu Serpong Tangerang Selatan. Setelah mendapatkan informasi, pihak kepolisian pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Tangerang Selatan, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi seputar olahraga. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan di mana dua pemain tim sepak bola Mers Hilgers dan Eliano resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia dilakukan di Belgia pada Senin 30 September 2024. Proses pengambilan sumpah menjadi WNI dilakukan di Belgia untuk mempersingkat waktu karena kedua pemain tengah aktif berkarir di Liga Belanda. Mers Hilgers kini tengah bergabung dalam klub FC Twente. Sementara Eliano kini merupakan pemain VAC Zoe. Diketahui kedua atlet sepak bola ini memiliki darah dari keluarga Indonesia. Mers Hilgers memiliki darah Indonesia dari garis ibunya. Keluarga sang ibu lahir di Ambon dan Jakarta. Sedangkan Eliano memiliki darah Indonesia dari ibu dan kakeknya yang berasal dari Jakarta. Setelah resmi menjadi WNI, kedua pemain ini diharapkan mampu memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain dalam menghadapi pertandingan lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia versus Bahrain akan digelar di Stadion Nasional Bahrain Rifa pada 10 Oktober mendatang dan akan menghadapi Cina di Stadion Qingdao pada 15 Oktober mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. PSSI secara resmi mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Total ada 27 pemain yang dipanggil oleh STY. Hal itu diumumkan pada akun resmi PSSI. Terdapat wajah baru di dalam skuad Garuda. PSSI secara resmi mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, pada tanggal 2 Oktober. Total ada 27 pemain yang dipanggil oleh STY. Hal itu diumumkan pada akun resmi PSSI. Terdapat wajah baru di dalam skuad Garuda. Para pemain yang dipanggil akan berlaga melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 dan Cina 5 hari berselang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga zona Asia.
Dari nama-nama yang dipanggil terdapat 2 pemain baru yang resmi menjadi WNI. Selain itu terdapat pemain yang dipanggil kembali untuk membela timnas Indonesia seperti Malik Rizaldi, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat yang kembali masuk ke dalam skuad. Pada pemanggilan pemain timnas kali ini Ramadan Sananta tidak ada dalam daftar pemain. Bek andalan timnas Justin juga tidak ada dalam daftar pemain. Pemain U21 itu kini sedang dibekap cedera. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi kita melihat bahwa harapan dari pelatih timnas Sinteyong ini berharap dari 27 pemain ini dapat membangkitkan lagi nama Indonesia di kancah internasional dengan wajah-wajah baru lebih tepatnya, Tiara dan juga pemirsa. Nah, diharapkan dengan kehadiran dari wajah baru ini tadi bisa mendongkrak poin, apalagi sebentar lagi nanti 10 Oktober Timnas Indonesia akan bertanding melawan Bahrain dan 15 Oktober nanti akan melawan Cina. Tentu diharapkan Indonesia bisa mendapatkan poin penuh dan mendapatkan peringkat di FIFA lebih naik lagi, Dewi. Benar sekali. Kita selalu mendukung. Dan kita lanjut informasi berikut ini. Menpora Republik Indonesia menerima kunjungan PB Freud ini pengurus besar dan juga para satuan ini Rugby Union Indonesia. Menpora RI menyampaikan dukungannya kepada Timnas Rugby Putri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI menerima kunjungan pengurus besar Persatuan Rugby Union Indonesia atau PBPRUI di kediaman dinasnya. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Umum PBPRUI Didik Mukrianto. Didik menyampaikan rasa syukur terhadap dukungan penuh dari Menpora Dito Aryo Tejo yang menjadi motivasi besar bagi para atlet yang akan berlaga pada 4 hingga 6 Oktober 2024 di turnamen Asia Rugby 7 Trophy 2024 di Kathmandu, Nepal. Didik juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menpora Dito atas dukungannya yang tak pernah putus bagi perkembangan olahraga rugby di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Dito menyampaikan dukungannya kepada Timnas Rugby Putri dan berharap mereka bisa memberikan yang terbaik di turnamen Asia Rugby 7 Trophy 2024. Turnamen ini menjadi ajang penting bagi tim untuk memperebutkan promosi ke Asia Rugby Emirates 7 Trophy Series 2025. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Barcelona meraih kemenangan besar atas Young Boys dengan skor 5-0 pada laga kedua Liga Champions di Stadion Olimpik Luis Campanis. Dalam laga ini Barcelona mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 74% dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Barcelona meraih kemenangan besar atas Young Boys dengan skor 5-0 pada laga kedua Liga Champions 2024-2025 di Stadion Olimpik Luis Campanis pada Rabu dini hari. Dalam laga ini, Barcelona tampil menyerang, terbukti dengan mendominasi jalannya pertandingan. Penguasaan bola Barcelona mencapai 74% dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Gol pertama berhasil dicetak oleh Lewandowski pada menit ke-8 setelah menyambut umpan dari Rafinha. Selanjutnya pada menit ke-34, Rafinha sendiri berhasil mencetak gol. Sebelum jeda babak, Inigo Martinez berhasil menambahkan keunggulan dan menutup babak pertama dengan skor 3-0. Di babak kedua, Lewandowski kembali menunjukkan taringnya dengan mencetak gol kedua bagi dirinya pada menit ke-51. Menjelang akhir pertandingan, Barcelona kembali menambahkan keunggulan berkat gol bunuh diri dari Mohamed Camara menutup pertandingan dengan skor 5-0. Dengan hasil ini, Barcelona berhasil mempertahankan clean sheet berkat solidnya lini pertahanan. Barcelona membuktikan bahwa mereka bangkit dan mampu bersaing di panggung Eropa. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia berikan penghargaan kepada seluruh insan olahraga berprestasi di Indonesia. Penerimaan penghargaan ini diberikan atas kontribusinya terhadap perkembangan olahraga yang berada di tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan apresiasi penghargaan kepada para insan olahraga berprestasi yang ada di Indonesia. Penghargaan ini disematkan usai torehan prestasi beragam yang didapatkan usai meningkatkan kapasitas cabang olahraga baik di dalam negeri maupun luar negeri. Adapun sebanyak 23 insan olahraga hadir dalam penerimaan penghargaan tersebut, mulai dari purna atlet, pelatih, wasit, pembina, dan penggerak olahraga, kalangan akademis, hingga peran media. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap negara atas dedikasi komitmen kerja keras untuk negara dan masyarakat melalui bidang olahraga. Ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan negara atas dedikasi komitmen kerja keras Bapak Ibu dan bakti Bapak Ibu untuk negara dan masyarakat melalui olahraga. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga terus melakukan upaya-upaya sistematis
dalam meningkatkan kesejahteraan para atlet dan pelaku olahraga berprestasi. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Mas Menteri dan seluruh jajarannya di Kemenpora yang telah mendukung semua cabang olahraga, terutama dalam hal ini PPPAPSI, untuk kami bisa berkontribusi, bisa berjalan, kami dan bisa berkembang, dan alhamdulillah menghasilkan suatu prestasi yang sangat-sangat baik dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan alhamdulillah kita bersama mencapai kemarin di Olimpiade untuk pertama kalinya kami dari cabang FISI bisa mendapatkan medali emas. Lebih lanjut, dalam meningkatkan kompetensi para atlet yang berjuang, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasinya bagi Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dio Manik. Dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.